Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Semoga sehat galau. Senang sekali hari ini aku Cek Sabta bisa nyapa, bisa ngawani Mang Cek Bicek di rumah dimanapun berada. Tentunya dalam program yang selalu kita nanti program yang bisa meningkat keimanan, ketakwaan, dan juga bisa nambah pengetahuan serta nambah wawasan kita galau-galau mengenai agama Islam, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi hari ini Jumat 16 Juni 2023 bertepatan dengan 27 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang wajib kita lakukan yaitu sholat 5 waktu. Saat kita melakukan sholat, tentunya kita melakukan tasyahud. Dalam kalimat tasyahud tersebut, kita mengucap kedua kalimat syahadat dan juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu kita juga bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pernahkah kita berpikir, pemirsa, kenapa Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim saja yang disebut ketika sholat? Kenapa Nabi yang lainnya tidak? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita hari ini tentunya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini di studio PAL TV guru kita, narasumber kita hari ini, Al-Mukarram Ustadz Ufik Reza SHI. Beliau merupakan staf ahli LPBH Nahdlatul Ulama. Baik pemirsa, mari kita sapa bersama beliau. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah Ustadz. Lah terjenguk dari aura wajahnya Ustadz. Iya. Memang kalau wong yang gemar berbagi ilmu itu beda auranya Ustadz. Iya. Bersinar. Amin. Bercahaya. Adem Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Nah Ustadz, jadi bahasan kita hari ini tuh kenapa cuma Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut ketika sholat. Kenapa yang Nabi yang lainnya tidak, Ustaz? Okay. Nah, ini tentu ada hal yang istimewa dari Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Ini akan menjadi pembahasan kita hari ini, Ustaz, selama 60 menit ke depan. Sebelum itu kami aturi bagi Mang Cek Bicek di rumah dimanapun berada yang nak bertanya dengan Pak Ustadz, baik itu seputaran tema kita hari ini ataupun di luar tema juga boleh, kami aturi di 0711 380022. Kami ulangi di 0711 380022. Baik pemirsa, payo sama-sama kita dengar kita simak ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ufik Reza SHI. Tafadhal Ustadz. Baik, jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV di mana berada, terutama dalam program Cawisan yang alhamdulillah pada hari ini kita berada di salah satu bulan haram. Jadi bulan haram itu Sabta itu ada 4 dan 3 bulannya itu dia berdekatan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, dan satu lagi terpisah yakni bulan Rajab. Nah, sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini yang pertama biasanya wong kita ini ada bulan yang namanya bulan Hafid ya, bulan terjepit. Jadi after dari Sawal menuju ke Haji itu bulan Hafid. Nah biasanya kalau wong kita nih kalau bulan Hafid ini agak lesu ngadoi acara. Jadi kalau kau nak begini jangan bulan Hafid. Nah next time kita akan bahas kenapa sih orang tidak mau mengadakan perayaan di bulan Hafid. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang ketika sudah masuk bulan Zulqa'dah, maka salah satu hal yang akan kita saksikan adalah banyaknya orang akan melaksanakan ibadah haji. Nah, dan tadi Sabta sudah menyinggung bahwa di dalam semayang kita ada 2 nabi yang kita sebut. Pertama adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Pertanyaannya kenapa sih kok cuma 2 nabi ini? Jawabannya kalau galau-galau Nabi kita sebut kepanjangan Dino itu satu ya. Tapi bukan itu jawabannya. Nah, kepanjangan. Tapi jawaban yang sebenarnya bukan itu, karena yang pertama adalah dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim ini pernah minta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Rasulullah.
Jadi dia tuh kepengennya jadi umatnya Nabi Muhammad karena jadi umat Nabi Muhammad itu lemak. Kalau seandainya ada salah cukup istighfar, kemudian juga umat Nabi Muhammad ini kalau seandainya ada salah dia tidak perlu langsung ke Mekah untuk minta ampun. Nah, jadi dia kepengennya jadi umat Nabi Muhammad. Nah, Allah tidak mengabulkan itu, tapi kata Allah, Ibrahim, tapi namamu akan dipatrihkan di dalam ritual umat Islam. Salah satunya adalah dalam sholat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena dia disebut sebagai bapaknya tauhid, ya bapak tauhid atau Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena agama-agama besar terutama adalah agama Samawi. Agama Samawi ini artinya agama yang langsung lahir dari langit, alias dari wahyu ya. Itu ada 3 agama besar. Pertama adalah agama Yahudi, kemudian agama Nasrani, yang ketiga adalah agama Islam. Tiga agama ini pembawa risalahnya itu langsung dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini kan punya anak 2. Yang pertama adalah Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak inilah lahir keturunannya adalah Nabi Musa yang membawa agama Yahudi, kemudian Nabi Isa yang membawa agama Nasrani. Nah, kemudian dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam dia membawa kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW yang membawa risalah agama Islam. Jadi itu salah satu sebab kenapa nama Nabi Ibrahim ini dipatrikan sebagai Nabi yang dibacakan, disebut namanya ketika sholat 5 waktu. Nah, kemudian selain dari situ, Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang hanif ya. Jadi orang yang hanif, jadi Ibrahim Hanifa. Jadi dia ini orang yang hanif yang mendapat gelar Khalilullah. Arti Khalilullah itu adalah kekasihnya Allah. Jadi kenapa dia digelari Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim ini setiap kali dia ketemu dengan 2 perkara, yang dia pilih itu bukan gak enaknya, tetapi mana perkara ini yang akan mendekatkan ia dengan Allah, maka itulah yang ia pilih. Makanya, dan itu tidak hanya kepada Nabi Ibrahim tetapi kepada keluarga besarnya. Contoh, ketika misalnya Nabi Ibrahim habis dari istrinya melahirkan, kemudian Allah perintahkan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, antarkan istrimu Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang baru lahir ini untuk ditaruh di suatu tempat yang bernama Bakkah. Pada waktu itu namanya Bakkah ya, karena saking sepinya tempat itu, nggak ada kehidupan sama sekali. Di situ taruh di situ. Nabi Ibrahim nggak nanya dengan Allah misalnya, ya Allah, sapu rewangnya di sana kage, cak mano ini Hajar ini maaf ngomong baru sudah mahir ke cak mano ceritanya, terus juga aku nih cak mano nak ngerewangnya anak aku masih nggak kate. Pokoknya dia cuma nanya dengan Allah, ini ya Allah, apakah ini perintahmu ya Allah? Iya kata Allah, ini perintahmu. Kalau begitu kata Nabi Ibrahim, sami'na wa atokna. Kemudian ketika dia sampaikan juga berita ini kepada istrinya juga sama aja itu. Nah, kalau betino zaman sekarang kurasa ya pemirsa Pal TV ini, kalau seandainya baru sudah melahir ke anak tadi itu masih mambu darah wilada aja itu disuruh tinggalkan lelaki ke tempat terpencil itu. Kalau ngamuk-ngamuk kali kalau betino zaman sekarang enggak. Tapi bininya Nabi Ibrahim ini enggak cak itu dia. Dia cuma tanya kepada suaminya, "Ya suamiku, apakah ini adalah perintah Allah?" "Naam," kata Ibrahim, "ini adalah perintah Allah." "Kalau cak itu Kak, jangan tunggu lama-lama, antarkanlah aku ke tempat itu." Saking taatnya. Itu satu ya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim umur 40 tahun, tiba-tiba dia sudah bersuci tapi semayangnya tidak diterima terus. Karena ada sesuatu yang bernajis pada dirinya. Akhirnya dapatlah wahyu dari malaikat Jibril bahwa dia harus memotong salah satu kulit yang ada pada kemaluannya. Umur 40 tahun Sabta disuruh oleh Allah berhitan, bukan zaman sekarang dah Iya. Kalau zaman Sabta mungkin dulu masih kali tekupan mato Dan sekarang tuh enak kayak itu nasing selesai kayak itu dah kerasa. Enggak perlu mandi rokok pucuk gitu. Iya. Kalau zaman aku dulu kan masih lah mandi rokok pucuk Nah, Nabi Ibrahim ini enggak, pokoknya ya Allah ini perintahmu. Iya kata Nabi Ibrahim, ini kata Allah ini perintahku. Langsung dilaksanakan dan dia berhitan di umur 40 tahun menggunakan kapak. Masya Allah. Jadi inilah yang membuat dia ini memang menjadi teladan. Tidak hanya kepada Nabi Ibrahim tapi ke keluarga besar dia. Dan sampai juga cerita kurban. Nah, cerita kurban itu kan itu juga ceritanya. Dia dapat mimpi untuk menyembelih anaknya. Disampaikanlah kepada anaknya Ismail, budak masih muda. Ketika disampaikan oleh bapaknya, tidak nangis budak ini. Tidak juga ngamuk, "Oi Pak, bapak nak gila nih anak dewe." Tidak. Dia nanya dengan bapaknya, "Wahai Abi, apakah ini perintah Allah?" "Iya," kata Nabi Ibrahim, "ini perintah Allah." "Kalau ini perintah Allah, Abi, laksanakanlah, penggalah leherku." Masya Allah. Jadi memang
keutamaan Nabi Ibrahim ini memang di atas rata-rata, memang untuk soal ketaatan memang sangat luar biasa. Jadi pemirsa PAL TV, itu salah satu sebab kenapa ketika kita semayang hanya ada 2 nabi yang kita salawati. Yang pertama adalah Nabi besar Muhammad SAW, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Luar biasa, Ustaz. Jadi luar biasa sekali keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Ustaz. Nabi Ibrahim pun kepengen jadi umat Nabi Muhammad, Ustaz. Iya, benar. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad ini seharusnya bersyukur, bangga dengan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustaz, kita tahan dulu. Oke. Bakal ada yang nak lewat nih, Ustaz. Kita Baik. lanjut lagi. Baik pemirsa PAL TV dimanapun berada, kita jeda dulu. Ada iklan yang nak lewat. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa PAL TV dimanapun berada, tentunya semakin menarik bahasan kita hari ini. Dan tentu kami ingatkan kembali kepada Mang CBC dimanapun berada yang nak bertanya dengan Pak Ustadz, kami aturi di 0711 380022, di 0711 380022. Nah Ustadz, tadi berhubung kita terpotong oleh iklan Ustadz, tentunya masih panjang lagi bahasan kita ini. Tafadhol Ustadz, dilanjut. Oke, pemirsa PAL TV yang ada di rumah dan juga Septa yang ada di studio. Jadi Nabi Ibrahim itu banyak sekali mewariskan amalan-amalan yang memang didawamkan dari awal dari Nabi Ibrahim, kemudian tetap disyariatkan sampai sekarang. Di antaranya tadi saya sudah bilang syariat hitan, kemudian juga tentang kurban, dan tentu saja karena ini di musim yang memang banyak orang sedang melakukannya adalah pelaksanaan umroh dan haji. Jadi haji ini salah satunya adalah sebab dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim pernah berdoa dengan Allah, ya Allah Tuhanku, bikinlah negeri ini menjadi negeri yang dirindukan pada siapa saja yang menatap Ka'bah. Jadikan mereka datang ke sini dengan berjalan kaki, dengan merangkak, dengan berkendaraan, dengan segala macam yang mereka mampu, kemudian juga dan jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan dipenuhi dengan buah-buahan. Makanya ini adalah bagian dari warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang berhaji. Nah saat ini orang lagi banyak ke Tanah Suci, Septa ya. Jadi kita doakan siapa saja yang sedang berangkat haji, kita doakan hajinya mabrur. Amin. Dan siapa saja yang ada di rumah maupun kita yang di studio yang kepengen berangkat haji, semoga kita semua diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara mengenai keutamaan haji ini, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini di depan Ka'bah itu ada yang namanya Maqam Ibrahim. Makom ini bukan makam ya. Kalau orang Indonesia kan kalau berbicara makam itu adalah kuburan. Tapi kalau di dekat Ka'bah yang dinamakan orang dengan Makom Ibrahim, salah satu tempat yang sunnah kita berdoa di sana, bahkan di belakang itu kita sunnah sholat sunat 2 rakaat ya. Di belakang dari Makom Ibrahim itu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini memugar Ka'bah. Jadi di situ bisa kita lihat telapak kakinya itu. Dan wallahu a'lam bishawab, konon katanya pada waktu itu elastis, jadi kayak naik turun gitu loh. Nah, pada masa itu ya kabarnya seperti itu, dan Makom Ibrahim sampai saat ini masih ada kita saksikan di seputar Ka'bah. Kemudian ada lagi di dekat Ka'bah itu ada yang namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah lengkungan ya yang berada di seputar Ka'bah di antara Hajaratul Aswad sama dengan Rukun Yamani. Nah di sana itu sunnah untuk sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian barang siapa yang sholat di Hijr Ismail, maka sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Makanya ketika orang bertawaf itu tidak boleh masuk mentas, kalau bahasa kita masuk ke dalam ini tidak boleh dia, karena itu adalah bagian dari Ka'bah. Jadi ibaratnya kita tetap harus memutar di luar dari Hijr Ismail. Nah, kalau orang yang bisa semayang di Hijr Ismail ini, maka itu faedahnya adalah sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah, kenapa dia dinamakan Hijr Ismail? Dinamakan Hijr Ismail karena pada waktu itu ketika Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail yang ditinggal saya ceritakan tadi di sana ya. Jadi pembekalan sudah habis, bahkan diceritakan pada waktu itu air susunya itu tidak keluar lagi karena sudah kehabisan cairan.
Nah bahkan diceritakan saking dia pengen memberikan minum kepada Nabi Ismail yang sudah menangis, dia memeras dari baju yang dia pakai, keringatnya untuk diminumkan kepada anaknya. Nah kemudian itu pun tidak keluar lagi. Akhirnya dia berikhtiar dengan meninggalkan Nabi Ismail di samping Ka'bah yang nantinya akan dinamakan Hijr Ismail ini. Dia berusaha untuk mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Bolak-balik 7 kali. Dan ini menjadi salah satu rukun orang umroh dan haji, namanya sa'i, lari-lari kecil di Sofa dan Marwah. Ini pun warisan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sekali lagi Nabi Ibrahim ini benar-benar nabi yang sangat luar biasa, yang sangat berperan dalam agama kita Islam ini ya. Dan juga dia adalah bapak moyang agama tauhid. Dan tentunya keluarganya adalah keluarga yang hanif, yang tidak hanya padanya tapi pada istrinya, pada anaknya, itu menjadi teladan yang luar biasa. Luar biasa Ustaz. Nah Ustaz, tadi Ustaz bahas di segmen 1 tadi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini dijuluki sebagai Abul Anbiya atau Bapak Tauhid, Ustaz. Bapak para nabi ya. Para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam ini disebut atau dijuluki Abul Anbiya ini, Ustaz? Dan kenapa bukan Nabi Adam ya? Iya. Padahal kan Nabi Adam duluan, Ustaz. Iya benar. Iya, karena dari itu tadi. Jadi risalah agama besar yang ada di dunia ini kan ada 3 ya. Pertama itu adalah agama yang dinamakan orang agama Samawi. Jadi agama itu kan ada 2. Ada agama Samawi, ada agama Ardi. Agama Samawi ini artinya yang langsung dia hadir berdasarkan dengan wahyu dari langit. Itulah yang dikenal dengan agama Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Nah kemudian ada agama Ardi yang menurut kita yakini ya sebagai umat Islam, itu hasil dari pemikiran dari manusia. Artinya dia tidak datang dari wahyu, tetapi dari pola pikir manusia itu sendiri. Ya seperti agama-agama yang lain yang kita kenal. Nah 3 agama besar ini itu lahirnya dari keturunan Nabi Ibrahim, baik dari jalur Nabi Ishak maupun dari jalur Nabi Ismail. Nah makanya dia dinamakan bapaknya para nabi, karena nabi-nabi besar ini itu semuanya datang dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu Adinda. Luar biasa Ustaz. Selain dijuluki Bapak Tauhid, Ustaz, Nabi Ibrahim ini, beliau juga diberi gelar sebagai Rasul Ulul Azmi, Ustaz. Benar, Rasul Ulul Azmi, yang tentunya ketaatan Nabi Ibrahim ini sudah tidak terukur, sangat luar biasa ya, teruji ya. Apalagi pada waktu beliau tadi di segmen 1 dibahas, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih mengorbankan Nabi Ismail. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kuasanya dengan mengganti Nabi Ismail tersebut dengan hewan domba atau kibas ya. Iya. Oke. Ini saya cerita dikit tentang kurban ini. Jadi begini. Ini kita ceritanya. Jadi yang namanya manusia itu semuanya itu kan ada titik senang kalau saatnya dipuji. Siapapun dia, termasuk makanya kata Rasulullah itu kalau ada uang yang muji kamu, lempar dia dengan pasir. Karena pujian ini melenakan sabta. Iya. Ya, misalkan ada orang kamu ganteng banget ya gitu-gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim ini dia ini terkenal hobi ini kurban dia. Hobi menyembelih hewan dia dibagi kenyo dengan masyarakat kayak itu. Karena dia orang kaya loh Nabi Ibrahim ini. Jadi satu hari ada uang lah ngomong dengan Nabi, belum boleh anak pada waktu itu ya. Dia hobi berkorban itu pada waktu itu boleh anak. Ini ada sebuah riwayat kenapa akhirnya dia dituntut untuk berkorban anaknya itu. Jadi ceritanya pada masa itu habis dia kurban-kurban, kalau nggak salah dia mengkorbankan 100 ekor kambing dan 100 ekor onta pada waktu itu ya. Jadi ada orang ngomong, alah kehebat kau ini Ibrahim, harta kau ini korban enggak lo untuk Allah segala macam ini. Jadi dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau aku nih kalau untuk Allah, jangankan masalah harta kata dia, jangankan hewan-hewan ini, anak pun kalau dipinta oleh Allah untuk korbanku korban ke. Jadi langsung. Jadi pada waktu itu kan, dan pada waktu itu Nabi Ibrahim kan memang salah satu ujian dia di dalam ulul azmi itu dia agak lambat memiliki keturunan. Makanya dia nikah dengan budaknya yang bernama Hajar. Ini ceritanya Nabi Ibrahim itu. Jadi dia tuh nikah dengan wanita tercantik yang memukau Fir'aun. Namanya adalah Siti Sarah, istri pertama beliau. Dan dia punya budak namanya Siti Hajar. Nggak dapat anak dari Siti Sarah ini. Akhirnya kata Sarah, kalau kau memang nak berbini lagi, ya berbini dengan budak itu. Karena ngomong, tidak cemburu dia, karena budak itu kan hitam.
Tidak, kalau yang cantik tuh giginya kalau dia lagi tersenyum. Kalau Sarah kan cantik. Akhirnya nikahlah Nabi Ibrahim dengan budaknya. Masya Allah, setelah dia menikah, dari budaknya, ini budaknya hamil, kemudian Siti Sarahnya juga hamil. Itu yang Masya Allahnya itu. Nah, ketika dia mengucapkan kata-kata tadi, itu dalam kondisi dua-duanya ini belum ada keturunan gitu kan. Ternyata janji Nabi Ibrahim ini ditagih oleh Allah. Ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, lagi lucu-lucunya, lagi seru-serunya. Nah, Allah pengen nguji keimanan Ibrahim ini. Kira-kira kalau kau minta janji kau cak mano. Dan ternyata sami'na wa ato. Nah, itu hebat Nabi Ibrahim. Biasa Ustaz. Kalau kita Ustaz dapat mimpi itu kita mulai gitu. Kita ini kalau tafsir mimpi nih, kalau ngomong tafsirnya bagus, kita percaya. Kalau tidak bagus ini bunga tedo itu. Masya Allah. Itu banyak sekali keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan selain itu juga banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Yang salah satunya pada waktu itu banyak dari umat Nabi Ibrahim ini yang menyembah berhala, Ustaz. Masya Allah, ya benar. Berhala, yang mengikuti Raja Namrud laknatullah alaih. Dan Nabi Ibrahim ini juga merobohkan menghancurkan Tuhan berhala mereka ya, Tuhan-Tuhan Raja. Jadi Nabi Ibrahim ini dijatuhi hukuman oleh Raja Namrud itu dibakar dalam api. Nah, 7 hari 7 malam Ustaz kabarnya. Benar, dan itu bahkan saking besarnya kubangan api itu ya. Jadi itu dilemparkannya Nabi Ibrahim ke dalam api itu dalam riwayat itu tidak langsung, kalau bahasa kita dijolge. Kalau dijolge ini pacak, yang ngejolgenya kena bakak juga, melok juga. Dan dia dijolge, dan Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang pertama kali kaget ketika dibangkitkan dari Yaumil Mahsyar yang akan dijuk baju oleh Allah. Tahu tak ngapo? Nah, ini pemirsa mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi Nabi yang pertama kali ketika dibangkitkan oleh Allah nanti ketika hari kiamat, yang diinjuk baju atau diinjuk pakaian oleh Allah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dibakar oleh Namrud laknatullah alaih, bukan hanya dibakar tapi dipermalukan. Jadi dia dibakar dalam kondisi telanjang. Makanya Allah memuliakan dia kaget ketika Yaumil Mahsyar, dia pertama kali diinjuk baju oleh Allah. Masya Allah. Jadi dibakar dalam kondisi telanjang, ketika masuk ke dalam kubangan api tadi juga tidak didorong, tetapi dia dipakai ketapel itu ceritanya. Karena kalau didorong, saking besarnya api, orang yang ngedorong pasti akan kebakar juga. Jadi dilempar dari jauh. Masya Allah. Dan Sabta pernah baca Ustaz bahwa yang dirasa ke Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam api itu bukan panas Ustaz, tapi dingin malah Ustaz. Ya naru dunibardan wa salaman ala Ibrahim. Ya wahai api, kata Allah, dinginlah, selamatkanlah kekasihku Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini juga kita akan bicara bahwa dalam Al-Quran itu ada dua hal. Yang pertama adalah logika ya. Jadi yang kedua adalah di luar logika. Di luar logika ini maunya Allah aja. Inama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah mau itu begini loh teman-teman di rumah ya. Jadi ini Ibrahim ini adalah agama tauhid. Jadi kita dalam hidup dunia ini harus benar-benar pegang banget, kalau seandainya Allah turun tangan, ya kalau Allah sudah turun tangan itu masalah besar bakal hilang. Kalau Allah tidak turun tangan, masalah kecil bakal bahaya. Masya Allah. Kalau kita menyangkut ke Allah, ya, dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap masalah kita, Ustaz, pasti dibantu, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ustaz, kita tahan lagi dulu. Ada yang nak lewat lagi, Ustaz? Baik pemirsa, semakin menarik tentunya bahasan kita hari ini. Dan bakal kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, masih bersamaku Cek Sabta dan juga guru kita, narasumber kita hari ini Al-Mukarram Ustadz Ufik Reza SHI. Tentunya semakin menarik bahasan kita hari ini mengenai kenapa Nabi Ibrahim ini disebut di dalam sholat. Nah Ustadz, tadi kita terjeda lagi oleh iklan Ustadz, padahal bahasan kita masih panjang lagi seru-serunya Ustadz. Tadi membahas tentang keyakinan dari Nabi Ibrahim. Ya. Boleh Ustadz dilanjut?
Jadi ini sabta. Jadi Nabi Ibrahim ini benar-benar nabi yang semua nabi seperti itu. Tapi ibaratnya Nabi Ibrahim ini memang meneladankan kita sekali tentang segala gawe itu memang harus kalau sudah Allah yang nyuruh tuh aman dulu lah, dia yakin. Nah, beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa ini kan gelarnya kan kalamullah, orang yang bisa langsung ngomong dengan Allah. Dan dia ini hobi protes kalau Nabi Musa kan. Kalau disuruh, "Musa kau cak ini, kenapa aku harus cak ini?" Gitu kan Nabi Musa kan kayak gitu. Kalau Ibrahim tidak. Kalau Allah sudah ngomong, Ibrahim masuk api, langsung nurut. Sami'na wa ata'na. Katik ditanya. Nah, jadi ini keteladanan kita sama luar biasa sekali buat teman-teman di rumah juga. Kalau sudah kita taat dengan Allah, maka Allah akan tuntaskan masalah hidup kita. Yakin itu. Jadi Allah cukup dengan kita perbaiki sholat kita, perbaiki zikir kita, perbaiki adab kita, insya Allah semua permasalahan dalam hidup kita tuh diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci ke Allah. Nah, Nabi Ibrahim ini juga ada banyak hal ya. Tadi kamu sudah ceritakan kalau Nabi Ibrahim itu pernah dimasukkan dalam api, tapi malah dalam apinya bukan kebakar, tapi kedinginan. Kedinginan kalau bahasa kita ya, demam kuro kali. Kalau kita tadi kalau kena mancian be lah, main-main, lah lepu tuh. Apalagi walaupun lah sudah sabta baca ayatnya masih bakar juga gitu ya. Nah, tapi kalau Nabi Ibrahim ini masya Allah. Jadi makanya jadi kalau misalnya teman-teman di rumah pernah nonton film ya, namanya film Avatar ya. Film Avatar itu kan menceritakan tentang kalau seandainya pengen menguasai dunia ini, dia harus menguasai beberapa unsur-unsur yang ada pada dunia atau pada bumi. Yang pertama adalah unsur air, kemudian ada unsur api, kemudian juga ada unsur unsur angin, dan ada yang paling hebat itu adalah yang menguasai semua unsur. Nah, kalau dalam kajian-kajian kontemporer, orang yang menguasai semua unsur itu adalah Rasulullah SAW. Jadi api dia bisa menguasain, kemudian semuanya. Nah, kalau dibagi, ini masing-masing nabi ini kan punya keahlian masing-masing. Kalau seandainya Nabi Ibrahim kalau ditanya kira-kira dia bidang apa, maka Nabi Ibrahim ini adalah orang yang menaklukkan api. Jadi dia ditaruh di daerah yang panas, selamat. Mekah tuh hangat. Apalagi musim haji ini Sabta jangan main-main kau. Benar. Jadi kalau kita berangkat haji di berangkat haji ya, maksudnya berangkat ke Mekah Madinah di musim haji ini, dia kalau kita buka pintu hotel itu sama kayak kita kalau bahasa kita dusun tuh berdengkang, Ustaz. Iya, panas berdengkang. Ibaratnya kayak ini nah, Sabta. Kalau wong dusun kan masak kuali gitu ya. Iya. Nah, pakai masak lauk segala macam. Nah, kira-kira kalau seandainya kita di Mekah dalam kondisi sekarang ini kalau buka kamar hotel kayak itulah rasa hangatnya. Luar biasa. Luar biasa kan? Nah, mereka sekeluarga hidup di sana, sehat, aman. Jadi dia memang penguasa api, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu negara yang menguasai dunia itu adalah negara yang menguasai api alias minyak. Itu perhatikanlah. Semua negara yang menguasai tentang ke dunia yang ini menguasai dunia ya, itu harus menguasai itu dia. Negara menguasai laut, negara maritim dia penguasa. Kemudian negara yang menguasai tentang nuklir itu kan unsurnya api kan? Iya. Minyak bumi, batu bara itu pasti akan menjadi negara besar. Yes, Ustaz. Ini ilmunya dalam ini. Jadi buat pemirsa di rumah, saya pengen mengingatkan lagi. Jadi benar-benar luar biasa Nabi Ibrahim ini. Jadi untuk yang ada di rumah yang sedang punya masalah, yang sedang punya pilihan, kita mari contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau punya masalah, tidak usah pening mikirkan solusinya. Kita fokus mendekat dengan Allah. Ngawikan apa yang disuruh oleh Allah. Insya Allah kaki Allah yang menyelesaikan masalahnya. Kalau kita lah mendekatkan diri kepada Allah, taat pada Allah, insya Allah segalanya dipermudah. Dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian untuk jamaah yang di rumah saya mengingatkan juga haji itu adalah salah satu rukun Islam. Yang sekarang ini lagi berangkat haji. Kadang-kadang kita ini kalau dalam bahasanya itu ya Allah Tuhan, ku datangkan orang ke Mekah Madinah untuk melaksanakan haji dan umroh ini dengan segala cara, bahkan berjalan kaki. Ente perhatikan tuh, setiap kali musim haji pasti ada yang datang pergi haji dengan jalan kaki, benar gak? Iya. Yang benar-benar jalan, maksudnya bukan dia naik pesawat, bukan, memang benar jalan kaki. Ada yang terbaru tuh, yang dari London pakai sepeda dia. Artinya apa? Sebenarnya untuk berangkat haji dan umroh ini, kalau kita galak dan pasti sampai. Itu baik kuncinya. Kita nih galaknya setengah hati sebenarnya. Lah ada duit, nunjukkan nomor rumah dulu. Iya, lah ada duit mikir ke cak mana nak ngawinkan anak. Lah ada duit nak mikirkan lagi, cak mana anak kena S2 dari mana duitnya.
Tidak didulukan untuk Allah ini. Nah, beda dengan Ibrahim. Kalau Ibrahim dia Khalilullah. Apapun gawe ketika pilihannya itu tidak milih yang lemak, milih yang tidak lemaknya, tapi yang dipilih yang mana lah yang kira-kira nekat ke dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dia pilih. Jadi untuk jamaah yang di rumah, jangan sungkan, ayo mulai sekarang berdoa. Kita bisa sama-sama berangkat haji, berangkat umroh. Insya Allah kita bisa sholat di belakang makam Ibrahim, bisa sholat di dalam hijir Ismail, bisa bersa'i, Safa dan Marwah, insya Allah semuanya. Harus yakin, karena begitu banyak setiap musim haji kita saksikan ada tukang pijit bisa berangkat haji. Benarnya Ustaz. Ada macam-macam kan? Macam-macam. Ada yang kadang-kadang tidak masuk akal. Iya. Kadang bukan yang uang kayu yang Bukan. berdua itu yang berangkat. Bukan, Kadang kalau iya. ditanya tuh jual ini, kan, tukang ini misalnya. Ini bisa berangkat. Iya, Itu oleh karena mungkin niatnya tadi sudah ada niat nak ke sana, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ada duit Ustaz, tapi itu tadi menting ke yang lain dulu. Kadang jalan-jalan sini dulu, jalan-jalan sini dulu. Makanya kata Rasulullah, jangan kalian bersafar kemanapun sebelum kalian bersafar ke 3 tempat. Jadi ada 3 tempat yang dianjurkan safar oleh Rasulullah. Yang pertama adalah safar ke Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Yang kedua adalah safar ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang ketiga adalah safar ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Itu luar biasa Ustaz. Semoga kita galau-galau agak berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Berkah insyaallah. Luar biasa. Dan pastinya membahas Nabi Ibrahim tadi Ustaz, dengan ketaatan Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka telah dia diangkat sebagai Khalilullah dan Nabi Ulul Azmi seperti yang kamu bilang tadi. Dan dijuluki juga sebagai bapak dari para nabi. Luar biasa, banyak sekali keutamaan, keistimewaan dari Nabi Ibrahim ini. Apalagi Ustaz kira-kira yang belum kita, yang sebagai orang awam seperti Sabta, sebagai orang awam, yang keistimewaan dari Nabi Ibrahim yang mungkin kurang diketahui oleh masyarakat TV kita. Iya. Jadi kalau di Nabi Ibrahim ini lengkap Sabta. Jadi dari ketaatan dia bisa kita teladani ya. Kemudian juga dari bagaimana dia di dalam keluarga juga diteladani gitu. Nah, termasuk bagaimana dalam memilih menantu pun ini ada ceritanya juga Nabi Ibrahim ini. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu hari dia berkunjung ke rumahnya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika berkunjung ke rumah Nabi Ismail, pas datang ke rumahnya baru nak masuk, istilahnya kalau zaman dulu kan jarang ketemu, cak berteleponan. Ibaratnya tuh rentang waktu pertemuan tadi kan bukan cak sekarang walaupun tidak ketemu tapi bisa PC. Kalau dulu kan tidak. Ya. Jadi kalau seandainya sudah 3 tahun 4 tahun tidak ketemu tuh agak linglung. Ini siapa ya? Kalau zaman dulu itulah kira-kira. Jadi Nabi Ibrahim ini datanglah dia bertamu ke rumah anaknya, pengen nak ngunjungi anaknya yang Ismail ini kan. Pas datang ke sana barulah masuk rumah, mantunya lah ngoceh-ngoceh. Segala isi rumah nih jadi cerita kayaknya, galau dengan Nabi Ibrahim ini. Dasar anak kau nih cak inilah itulah apalah segala macam uji mantunya tadi kan. Nah, dak lama tuh ketemulah Ismail balik, dia ngomong cak ini dengan Ismail ganti pintu rumahmu. Itu omongan beliau. Ya Ismail ganti pintu rumahmu. Begitu ayahnya pergi, bininya tadi itu ditalak oleh Ismail alaihissalam. Jadi ganti pintu rumahmu tuh ganti baby ini kau. Maksudnya tuh jadi seorang istri itu tidak boleh menceritakan aib keluarga walaupun dengan orang tua sendiri kayak itu. Jadi memang harus dijaga. Nah, kemudian di waktu mendatang berapa tahun kemudian datang lagi dia, pas dia tanya cak mana kabar Ismail? Bini yang baru kan sudah kan ini kan jawab dengan yang bagus-bagus, kemudian ketemu lagi dengan Ismail. Dia ngomong adalah pertahankan pintu rumahmu, jangan diganti. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah dari yang bisa kita teladani dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk yang saat ini yang terus kita gawe ke yang tidak lama lagi salah satu adalah kurban ya. Nah, kalau Sabta ini kurban perasaan apa kurban apa? Nah, kurban ini begini Sabta. Kurban ini artinya qorib. Qorib itu artinya dekat. Jadi dengan berkorban kita akan dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Jadi kurban itu adalah sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah. Nah, berkurban ini sendiri kalau nak kita pikir kadang-kadang nyengok sendal kita, nyengok baju yang kita pakai, nyengok HP yang kita kadang-kadang malu kalau ngomong dak ada korban ini Jadi untuk pemirsa PAL TV di rumah, setidaknya
kalaupun kita belum bisa berangkat haji, berangkat umroh, tidaknya setiap tahun kurban. Kurban. Iya. Nah, kurban ini apakah semua orang di keluarga wajib satu-satu? Nah, dalam hadis Nabi, kalau tidak dianjurkan satu-satu, tapi kalau memang ada, bagus gitu kan. Setidaknya serumah itu sikok yang kurban. Jadi dia bisa membagi berkah dengan yang lain. Jadi di rumah itu misalnya Septa misalnya ada wong 5 di rumahnya, nah salah sikok harus ada yang kurban, begitu sih. Itu adalah salah satu syariat Nabi Ibrahim juga. Dan baik Ustaz, kita jeda lagi ini, bakal ada yang nak lewat lagi Ustaz. Tentunya tetap di Cawisan, kita masih banyak lagi bahasan Ustaz ya. Yang kemana-mana tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa PAL TV dimanapun berada, masih berewang dengan aku Cek Sabta dan juga guru kita, narasumber kita Ustadz Ufik Reza SHI. Tidak terasa Ustadz, kita lah masuk di segmen terakhir ini, padahal bahasan kita masih banyak lagi, masih seru-serunya Ustadz ya. Nah Ustadz, tadi di segmen 3 kita bahas tentang kurban Ustadz, jadi kadang tuh, Sabta tuh pernah dengar omongan dari masyarakat tuh, bahwa stigma di masyarakat itu, kita tuh tidak boleh, yang kurban tuh tidak boleh makan daging. Iya Ustaz. Itu benar atau cak mana Ustaz? Oke, Masya Allah. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah dan Sabta yang ada di studio, jadi memang kadang-kadang banyak nian kabar yang beredar benar, tanpa ada dalil yang jelas. Tanpa ada dalil. Jadi, tapi karena diyakini akhirnya takut-takut juga ya, makannya kaget tidak boleh ya itu. Jadi begini, pembagian hewan kurban itu, yang pertama itu dia sepertiganya itu ditawarkan dulu atau diinjak dulu dengan yang berkorban. Memang ada jatah dia malah. Ada jatah. Sepertiga dari hewan yang dikorbankan itu jatah dari yang berkorban. Ditawar ke dulu. Nah kalau sudah ditawar ke, misalnya dia ngomong, ajulah untuk kamu kalau bela bagi-bagi ke bena. Berarti kan tidak salah lagi yang tukang panitia kurban ini, karena dia sudah tawarkan dulu. Tapi kalau dia langsung bagi ke baik, tidak cerita lagi dengan yang berkurban, ini salah karena dia punya jatah sepertiga. Nah, jatah dari yang pemiliknya ini itu boleh digunakan untuk dia konsumsi sekeluarga ataupun dia sedekahkan lagi dengan yang lebih membutuhkan. Nah, sepertiganya lagi itu jatah untuk fakir miskin. Nah, sepertiganya lagi biasanya itu, tapi kadang-kadang sih kalau di kita di Indonesia ini kurang, bukan kelebihan, kekurangan. Nah kalau di Arab sana karena kebanyakan orang Afrika kadang-kadang dikaleng ke, nah itu dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kita tahan dulu Ustaz, ada penelpon kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Cinta di Sungai Lilin. Oh, Cinta di Sungai Lilin. Cinta di Sungai Lilin. Silakan Ibu, boleh pertanyaannya langsung dengan Ustaz. Ini Pak Ustadz izin bertanya, tetapi pertanyaannya agak sedikit di luar tema Pak Ustadz. Boleh. Pertanyaan, apakah boleh kita tidak bersilaturahmi untuk menghindari hibah? Apakah boleh kita menghindari silaturahmi untuk menghindari gibah? Iya. Oh iya. Gibah tuh ngomong ke uang ya? Menggibah, ngomong ke uang. Gosip, iya. Oke, itu Mbak Cinta pertanyaannya. Ada lagi Bu? Solusi terbaik untuk menghindari gibah itu seperti apa? Oke, siap. Terima kasih Bu, pertanyaannya bakal dijawab oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Jadi Cinta di Sungai Lilin ya? Cinta di Sungai Lilin. Cak Mano kata, boleh tak kita tidak bersilaturahim karena dengan alasan takut kaget temelok-melok gibah alias ngomong ke uang. Yo sebenarnya begini. Kita itu kalau seandainya tidak bisa mempengaruhi dan takut terpengaruh, mendingan kita menghindar. Nah, artinya bukan memutuskan tali silaturahim, tapi menghindar untuk menghindari mudarat. Walaupun dalam sebuah hadis tuh, kalau seandainya kamu bisa mempengaruhi lebih baik, itu lebih dianjurkan ketimbang kamu nyepi dewean gitu. Nah, jadi kalau misalnya Cinta tadi itu misalnya dengan hadirnya di sana, kira-kira uang bakalan tidak jadi ngomong ke uang, karena ibaratnya bisa Cinta pengaruhi dengan yang lebih baik, mendingan bergaul. Tapi kalau kira-kira aitat makin sip ini, digosok makin sip kan biasanya kan. Nah, artinya terpengaruh Cinta ini, lebih baik menghindar. Itu satu. Kemudian bagaimana cara kita untuk menolak gibah? Yang pertama, saya tanggapi.
Itu baik kuncinya Diem, tuh. Pak, Ustaz. Diam baik. Ya, nak ngomong apa? Yo baik dah tadi ini Iya, ke. gue. Asa kita lah ngomong misalnya contoh aja ini tuh. Oi, kau si anu tuh baru beli ini baru. Iya apa? Itu tuh dari mana? Itu panjang itu. Panjang tuh bahasanya. Kalau kita diam baik, oh yo, kita lihat si anu tuh baru beli mobil. Alhamdulillah. Berhenti dia. Berhenti dia, Ustaz. Bagusnya mobil dari mana lah ya? Kita doakan dia semoga berkah. Kan stop di akhirnya. Kalau kita kasih kata-kata yang tidak membuka celah untuk melanjutkan pergosipan itu kan. Itu sih kira-kira Sinta jawabannya. Karena gibah ini memang berat sih, Mas. Karena gibah itu kata Rasulullah adalah orang kata Allah dan Rasulnya, tahukah kamu nanti di akhirat akan ada uang yang makan daging saudaranya, makan bangkai bela tidak galak gitu. Tapi ini bukan hanya bangkai hewan, tapi bangkai saudaranya sendiri. Siapa itu? Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mereka yang makan bangkai ini makai manusia pada hari kiamat nanti adalah orang yang suka bergibah. Iya, Ustaz. Kadang mungkin Ibu Sinta ini sudah berusaha untuk tidak menghindari gibah, iya. tapi kadang tuh kalau terkumpul dengan mungkin kawan-kawan, Nggak terasa, ibu-ibu, lah, 2 jam ngomong. langsung buka aib uang. Iya lah, dasnya. Jadi Ibu Sinta di Sungai Lilin kalau bisa itu sebaliknya maksudnya Ibu Sinta yang mempengaruhi biar uang jangan lingkungan lanjut di sekitar, biar tidak ngomong uang. Kalau bahasa kita dulu sudah hati-hati itulah kalau sudah berungguk di pondok kan. Nah, ujung-ujungnya Panjang itu pembahasannya tuh. Oke. Jadi Ibu Sinta itu tadi jawaban dari Ustadz kita. Lebih baik Ibu Sinta kalau bisa itu mempengaruhi biar tidak ngomongin uang. Kalaupun Ibu Sinta malah yang terpengaruh, lebih baik dihindari atau iyo ke Ustadz. Iya. Dihindari Ustadz. Ustadz tadi balik lagi ke tema kita kurban tadi. Jadi masalah daging tadi tidak masalah, Ustaz. Tidak masalah. Memang ada bagiannya. Ada bagiannya sepertiga Ustaz. bagiannya. Biasanya uang tuh isi-isi dalam kadang-kadang ditawarkan dengan yang kurban, misalnya atinya kayak gitu lah kan. Nah, kalau di daerah-daerah yang apa tuh yang katakanlah memang banjir daging, itu malah mereka tidak langsung dibagi, malah dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. Ustaz, ada telepon lagi, Ustaz. Ayo. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Iya, Ya, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? dengan Kamari di Tanjung Batu ya. Tanjung Batu. Samari di Tanjung Batu. Iya, Kak Samari. Silakan. Biatori. Bapak. Ya, Ya, halo. ya. Silakan Bapak pertanyaannya. Aku nak nanya, tapi di luar macam mana, Dokter? Ayo. Oh, boleh. Kalau terjawab, jawab. Masih lagi perasaan tuh apa ya, menimpung tiba itu jangan sampai aku dengan yang tadi itu maka kejadian. Oke. Lagi banyak musibah ya Kak Basari ya? Iya. Cak mana caranya positive thinking dengan Allah gitu kan? Jangan sampai kita jadi putus asa gitu kan? Payo. Bismillah Kak, kita jawab insya Allah. Oke, makasih Kak yo. Oke. Silakan Ustaz. Jadi beliau ini lagi banyak dapat musibah yang bertubi-tubi. Jadi musibah datang itu kakak, itu salah satu ciri Allah sayang. Karena kadang-kadang kita nih kalau tidak diinjak musibah tuh lupa. Iya. Nah, jadi Allah itu kalau dia sayang dengan orang itu, maka dikirimnya surat cinta. Salah satunya adalah dengan cara musibah tadi untuk ingat dengan Allah satu. Terus yang kedua kak, yang namanya kita ini ujian hidup ini itu sudah ada garisnya galo. Membahasa kita tuh ada bagiannya galo. Nak kita terima, tak kita terima pasti terjadi juga kalau sudah kehendak yang di pucuk ini. Jadi pilihan kita ini kalau kita ridho, maka Allah akan ridho dan Allah pasti akan kasih jalan keluar. Dan yang pasti dapat pahala dan dapat berkahnya. Kalau tidak kita terima, gawe itu masih terjadi juga, Allah marah, kita malah berdosa. Nah, kemudian yang ketiga yang kakak harus yakini bahwa Umar bin Khattab itu pernah ditanya, kapankah Umar kau mengucapkan Alhamdulillah? Dijawab oleh Umar, aku kalau seandainya berdoa dengan Allah, doaku dikabul ke, aku ucap Alhamdulillahnya sekali. Tapi kalau tidak dikabul ke, aku Alhamdulillahnya 4 kali. Ditanya oleh para sahabat, kenapa cak itu? Ngapa justru ketika dikabul ke cuma sekali? Karena kata Umar, kalau seandainya aku dikabul ke, itu kan kehendak aku.
Kalau seandainya misalnya tidak dikabul ke, berarti Allah ganti dengan kehendak Allah dengan yang lebih baik. Dan dia yakin seyakin-yakinnya ketika itu adalah kehendak Allah pasti lebih baik daripada kehendak kita. Nah, jadi Kak, terakhir Kak, nasihat dari Ana, bisa jadi hal yang tidak menyenangkan itu yang terbaik buat kita, bisa jadi yang menyenangkan menurut kita itu adalah sesuatu yang tidak baik buat kita. Yang bisa menjerumuskan kita, Ustaz. Benar sekali. Jadi dengan musibah itu berkah, contohnya seperti ini. Dengan musibah kita banyak zikir, dengan musibah kita jadi sembahyang malam, dengan musibah kita jadi baca Yasin tiap hari. Berarti musibah itu berkah. Kita hidup lemak tapi kita lupa sembahyang, hidup lemak tapi tidak pernah zikir, hidup lemak tidak pernah bangun malam. Berarti hidup lemak itu bawa musibah itu sebenarnya. Walaupun dalam kacamata manusia lemak gawe ini itu nah. Jadi kakak sabar, bismillah. Kalau kakak nak sharing-sharing lagi tentang musibah, boleh kakak kita nanti cerita lebih lanjut. Baik Pak Basyari, terima kasih atas pertanyaannya. Ustadz, ini luar biasa bahasan kita hari ini. Tentunya ada kita bahas mengenai kenapa Nabi Ibrahim disebut di dalam sholat, dan juga ada beberapa penelpon kita yang membahas di luar tema. Benar. Luar biasa Ustadz, jadi tentunya kurang Ustadz waktu kita nih. Pengennya panjang lagi bahasan kita, luar biasa. Dan tentunya pemirsa PAL TV dimanapun berada, dari perjalanan kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam ini, umat muslim juga bisa belajar arti keteguhan dalam menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga arti dari sebuah keikhlasan. Syukron kathiran Ustadz sudah menyempatkan hadir di studio PAL TV hari ini, dan tentunya terima kasih juga kepada Mang Cebice, pemirsa PAL TV dimanapun berada, yang sudah setia bersama kami di program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Akhir kata aku Cek Sabta mewakili kerabat yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.